Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di sesi pemaparan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang kita lakuin setiap detik, setiap hari, tapi sering banget kita anggap remeh. Yep, komunikasi. Kita akan membongkar konsep dasarnya dan memetakan gimana sih sebenarnya manusia itu berinteraksi. Siapkan fokus kalian, karena pemahaman ini benar-benar jadi senjata utama. Nggak cuma buat bertahan di kampus, tapi juga buat karir profesional kalian ke depannya. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke agendanya ya. Hari ini perjalanan kita cukup jelas. Pertama, kita bahas unsur dasar dari proses komunikasi. Terus, kita lihat evolusi 3 model utamanya. Ketiga, kita kenalan sama hambatan atau para penjahat yang sering bikin pesan berantakan. Dan ditutup dengan strategi jitu untuk membangun komunikasi yang efektif. Bagian pertama, unsur dasar proses komunikasi, bahan baku sebuah pesan. Coba bayangin momen ini. Kalian lagi siap-siap mau kirim email super penting ke dosen pembimbing yang terkenal killer. Kalian mikir keras apa idenya, milih kata-katanya dengan ekstra hati-hati, ngatur intonasinya di kepala. Nah, proses mikir ini namanya pengodean atau encoding. Intinya, kalian mengubah ide abstrak di kepala jadi simbol atau teks yang nyata. Terus, di seberang sana dosen kalian ngebaca emailnya, dan otak beliau mulai menerjemahkan teks itu. Proses sebaliknya ini yang kita sebut penguraian atau decoding. Komunikasi kalian dibilang sukses cuma kalau apa yang kalian encode itu benar-benar nyambung sama apa yang beliau decode. Kalau meleset, wah bisa gawat urusannya. Tapi ingat ya, sebuah pesan itu nggak pernah meluncur bebas di ruang hampa. Selalu ada yang namanya konteks yang ngebungkus pesan tersebut. Ada 4 konteks yang super penting di sini, fisik, sosial, psikologis, dan budaya. Gampangnya gini, kalau kalian ngelawak sama temen satu circle di kantin kampus, itu konteks fisik dan sosialnya pas kan, santai. Tapi coba bayangin kalau lawakan yang persis sama kalian lempar pas lagi presentasi sidang skripsi di depan dosen penguji. Maknanya langsung berubah 180 derajat, dan pastinya bakal jadi bencana. Jadi emosi kalian saat itu, atau aturan budaya setempat, itu benar-benar bisa ngerubah total makna dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Lanjut ke bagian kedua. 3 model utama komunikasi, evolusi interaksi manusia. Ibarat operating system di smartphone kalian, cara manusia berinteraksi itu juga ngalamin yang namanya upgrade. Kita mulai dari yang paling mentok dasar, model linear. Ini cuma satu arah, kayak siaran radio gitu. Pengirimnya ngomong, penerimanya dengerin. Udah, kelar. Terus naik tingkat sedikit, ada model interaksional. Ini udah 2 arah, tapi gantian. Mirip-mirip lah sama kalau kita balas-balasan email panjang. Nah, di bentuknya yang paling advance, kita ketemu sama model transaksional. Di sini tuh pertukaran pesannya terjadi barengan, simultan. Jadi kita sama-sama nyiptain makna di momen itu juga. Bedanya ujung ke ujung ini kerasa banget loh. Bayangin, pengumuman resmi dari rektorat lewat pengeras suara kampus. Itu kaku, satu arah, dan mereka cuma berasumsi aja kalau semua mahasiswa pasti denger. Itu contoh sempurna model linear. Nah, kebalikannya, coba bayangin kalian dan tim lagi asik brainstorming ide gila buat bikin startup. Kalian saling motong pembicaraan, nambahin ide, baca ekspresi wajah teman, itu dinamis banget, maknanya dibangun sama-sama, detik itu juga. Dan itulah keindahan dari model transaksional. Masuk ke bagian ketiga, hambatan dan distorsi pesan, para penjahat komunikasi. Di dunia nyata, ada aja penjahat tak kasat mata yang siap ngehancurin pesan yang udah capek-capek kalian susun. Penjahat pertama kita, hambatan fisik. Ini nyata banget dan sumpah bikin gampang emosi. Contoh simpelnya, bayangin kalian lagi presentasi pitching ide brilian di depan klien penting, tapi lewat video call yang koneksinya kembang kempis dan suaranya putus-putus. Sekeren apapun ide kalian, pesannya hancur duluan sebelum sempat dicerna audiens. Murni karena faktor teknis atau lingkungan di luar kendali pikiran kita. Lanjut ke penjahat kedua, hambatan psikologis. Nah, ini mainnya di dalam kepala. Kalau audiens atau rekan kerja kalian lagi overthinking, cemas berat, atau lagi nahan marah secara personal, pikiran mereka itu otomatis tertutup. Kalian bisa aja ngasih masukan yang super netral dan ngebangun, tapi karena mereka lagi mood swing atau emosinya nggak stabil, mereka nangkepnya malah sebagai serangan pribadi. Bahaya banget kan? Emosi itu benar-benar bisa ngebajak logika. Kita pelan-pelan dikit di sini, soalnya ini sering banget kejadian di dunia kerja nanti. Hambatan semantik. Ini urusannya sama bahasa atau simbol yang kalian pakai. Bayangin kalian anak baru di sebuah kantor, terus bos kalian ngasih instruksi, tapi pakai kosakata korporat tingkat tinggi atau singkatan teknis yang alien banget buat kalian. Bukannya kelihatan makin pinter, si bos malah bikin kalian ngerasa terasing. Pesannya gagal total tersampaikan, murni gara-gara kalian gak punya kamus mental yang sama buat nerjemahin jargon-jargon itu.
Dan penjahat terakhir di sesi ini adalah hambatan organisasional. Bayangin sebuah perusahaan yang hierarkinya kaku banget dan berlapis-lapis tingkat dewa. Pesan super penting dari level bawah bisa aja hilang, terpotong, atau maknanya melenceng jauh pas dipaksa naik ngelewatin bos ini, manajer itu, direktur ini. Intinya, rantai komando yang kepanjangan itu adalah resep paling sempurna buat nyiptain distorsi informasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pamungkas. Bagian keempat, strategi membangun komunikasi efektif, pahlawan kita, umpan balik. Kita kan udah ngelewatin berbagai macam hambatan dan distorsi tadi tuh. Terus, gimana dong caranya secara aktif menyelamatkan pesan kita di dunia nyata yang serba cepat ini? Jawabannya cuma satu, umpan balik alias feedback. Kayak kalimat puitis ini nih, umpan balik itu bikin komunikasi jadi dua arah dan dinamis, yang memungkinkan terciptanya pemahaman bersama. Tanpa adanya umpan balik, kalian ibaratnya cuma melempar kata-kata ke ruang kosong. Respon balik dari audiens itulah si pahlawan sejati, yang ngubah monolog garing jadi dialog yang maknanya benar-benar dipahami bareng. Berdasarkan itu semua, mari kita rangkum strategi praktis buat bekal sukses kalian nanti. 1. Bikin pesan yang clear dan spesifik, jangan muter-muter. 2. Perhatiin timing, jangan pernah ngajak ngobrol hal-hal krusial pas orangnya lagi kelihatan capek atau sibuk. 3. Nah, ini yang paling sering dilupain. Dengerin secara aktif, empati itu kunci. Kita dengerin orang ngomong itu buat paham, bukan sekedar nunggu giliran kita mangap. Dan yang keempat, ciptain siklus umpan balik yang terus-menerus. Jangan pernah gengsi buat nanya, kira-kira maksud saya tadi udah cukup jelas belum ya? Sebagai penutup pemaparan ini, saya mau ninggalin satu tantangan kecil buat kalian pikirin. Coba direnungin sebentar deh. Di semua interaksi digital kalian dari pagi sampai jam segini, entah di grup chat kelas, scroll media sosial, atau ngirim tugas ke dosen, modal komunikasi mana sih yang paling sering banget kalian pakai? Dan yang lebih penting lagi, dari semua hambatan yang kita bahas panjang lebar tadi, distorsi mana yang diam-diam lagi nyabotase pesan kalian tanpa kalian sadarin? Tahu teorinya emang langkah awal, tapi nyadarin itu di kehidupan sehari-hari kalian, nah disitulah proses belajar yang sesungguhnya baru dimulai. Terima kasih udah stay tune di sesi kita kali ini. Sampai jumpa di pemakaran materi selanjutnya.